Halo, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, T. Lucky Cuason di Jakarta. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu kita akan membahas topik-topik mengenai kesehatan dan saya selalu didampingi oleh seorang rekan, praktisi hidup sehat tanpa obat, Bapak Igusti Nyoman Iskandar. Apa kabar Pak Nyoman? Sehat luar biasa Pak Lucky. Sehat luar biasa ya. Luar biasa kita. Semoga kita semua selalu sehat luar biasa. Dan lebih bagus sehat tanpa obat. Ya Pak Nyoman ya? Benar sekali Pak Lucky. Pak Nyoman ini juga punya channel YouTube yang namanya Sehat Bersama Nyoman. Sehat Bersama Nyoman. Silakan teman-teman berkunjung ke website beliau ya. Sebaiknya langsung subscribe dan bunyikan lonceng juga supaya setiap hari Rabu nanti akan mendapatkan pemberitahuan video-video baru yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat buat kesehatan kita. Oke? Nah, hari ini kita akan membahas khusus mengenai dampak plak kolesterol terhadap kesehatan kita. Ya Pak Nyoman ya? Dampaknya apa buat kesehatan? Yang saya dengar kan cukup berbahaya juga, bisa mengancam nyawa seseorang kan ya? Kalau dibiarkan. Kolesterol dan plak kolesterol kan sesuatu yang berbeda. Ya. Dan mana yang lebih berbahaya? Nah. Jelasnya plak kolesterol dong. Plak kolesterol ya. Iya. Apa sebenarnya sih plak kolesterol itu? Plak kolesterol Pak Lucky, ini kolesterol yang senyawa LDL bersama dengan radikal bebas. Radikal bebas. Nah, sehingga tercipta sesuatu yang baru yang namanya Lemak peroksida. Lemak peroksida. Nah, lemak peroksida ini yang sifatnya lengket. Jauh lebih lengket daripada kolesterol. Jadi dia karena sifatnya lengket, dia bisa menempel di dinding pembuluh darah. Belum tentu dia bisa menempel. Oh, dia jadi, menempelnya karena ada pembuluh darah yang teroksidasi. Pembuluh darah yang mengalami pengkaratan akibat radikal bebas. Lama-lama makin banyak tumpukannya, makin mempersempit pembuluh darah. Oh iya dong. Ini yang disebut dengan plak kolesterol Pak Lucky. Ya, makin lama kalau dibiarkan terus dia akan menumpuk terus, akhirnya bisa menyumbat pembuluh darah itu kan? Betul. Nah sebelum menyempit lah. Iya, menyempit dulu. Menyempit, itu pun sudah pasti ada gangguan kesehatan kan? Otomatis. Ya. Nah jadi yang perlu kita pahami apa sih sebetulnya dampak negatif daripada plak kolesterol. Iya, plak kolesterol itu kalau dibiarkan bisa berbahaya bagi nyawa manusia kan ya? Kesehatan, ya kan? Dan berakibat fatal kan bisa. Betul sekali. Saya melihatnya paling tidak ada 5 dampaknya Pak Lucky. Oh, 5 dampak. 5 dampak negatif. Akibat plak kolesterol ya untuk terhadap tubuh manusia. Betul. Kesehatan ya, oke. Apa saja? Salah satunya adalah pasti hipertensi. Hipertensi. Ya. Nah, kenapa terjadi hipertensi? Atau darah tinggi. Darah tinggi. Ya. Karena ada plak kolesterol, maka dinding pembuluh darah di sana mengalami kaku, elastisitasnya ini berkurang. Jadi kayak selang plastik yang sudah keras. Iya, dia juga menjadi rapuh. Iya. Nah, kondisinya menyempit, terus kaku. Mau nggak mau, si jantung yang punya tanggung jawab di sini harus memompa darah dengan lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Jadi jantung dipaksa bekerja lebih dari normal. Dari normal. Ya. Supaya nutrisi yang ada di dalam darah sampai ke semua organ. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Iya. Jadi salah satunya itu Pak Lucky. Hipertensi. Hipertensi. Ya, salah duanya? Nah, kalau sekarang aliran darah tidak normal lagi Pak Lucky. Maka pembuluh darah koroner di jantung tidak cukup mendapat asupan. Lalu akibatnya apa? Nah, inilah yang dibilang jantung koroner. Oh, jadi dampak kedua setelah hipertensi adalah jantung koroner. Iya, yang kedua. Apa sih gejalanya? Kalau orang terkena jantung koroner. Ya. Biasanya mendadak ada rasa sakit nusuk di dada.
Itu ya. nyeri. Hmm. Begitu. Itu patut diwaspadai Pak Luki. Hmm. Jangan dianggap enteng. Pembuluh darah koroner di jantung sendiri tidak mendapat cukup asupan. Gimana kebutuhan organ-organ yang lain? Semua organ yang lain diperjuangkan oleh si jantung ini supaya cukup. Ya. Ini juga mengakibatkan situasi tersendiri. Nah, Terjadi pembengkakan otot-otot jantung. nah, itu yang orang bilang otot jantung bengkak ya. Betul. Nah, belum lagi ya Pak ya, plak kolesterol seandainya ada butirannya yang lepas, dia nempel pas di klep jantung, Oh, nutup. Apakah bisa klep jantung ini nutup dengan sempurna? ya nggak bisa dong karena ada ganjelan kan. Ganjilan. Jadi ini yang disebut jantung bocor. Sedikit apapun juga, Iya. ya kan, pasti ngerembes. Iya. Nah, ngerembes. Sering diistilahkan dengan jantung bocor. Bocor. Nah, ini. Bocor halus di jantung. Bocor halus. Di jantung aja sudah beberapa masalah ini Pak Luki. Udah ada 3 masalah jantung. Di jantung doang. Jantung koroner, pembengkakan otot jantung, jantung bocor. Jantung bocor. Nah, sekarang akibat dari itu semua, nggak kuat lagi dia. Nggak kuat lagi melanjutkan tugasnya. Berhenti dia. Ini yang fatal buat nyawa seseorang kan ya? Benar sekali. Ya. Itu serangan jantung kita bilang. Nah, sebelum itu terjadi, harusnya kita bisa melakukan tindakan pencegahan kan? Iya, Tuh. betul sekali. Itu semua diakibatkan gara-gara si plak kolesterol tadi Pak ya? Ini penyebabnya di situ. Makanya ini penting banget kita memahami plak kolesterol tadi. Gara-gara si plak kolesterol itu, sebenarnya kecil banget kan plak kolesterol itu kan? Nah, dampak negatif di samping itu tadi ya Pak ya, hipertensi, terus juga jantung koroner, pembengkakan otot jantung bocor, dan terakhir serangan jantung. Itu yang paling fatal, serangan jantung. Dampak negatif plak kolesterol masih ada lagi Pak Luki. Apalagi? Bongkar semua Pak. Stroke. Iya ya, karena penyumbatan ya. Iya. Kalau dari plak ini ada butiran lepas gitu Pak Luki. Ya, tadi kan sudah ada butiran lepas tapi ke klep jantung. Klep jantung. Taunya nanti di pembuluh darah otak nyangkut. Stroke itu ya. Stroke. Nyumatnya nih sekarang di mana? Ya. Kalau di pembuluh darah otak di sebelah kanan, maka bagian tubuh kita yang mengalami stroke itu sebelah kiri. Sebelah kiri. Begitu juga kalau di otak sebelah kiri mengalami sumbatan begitu, maka yang akan tubuh kita mengalami gangguan stroke sebelah kanan. Itu yang orang bilang apa? Mati sebelah itu ya? Mati sebelah. Istilah, ya. Iya. Terus gimana kalau misalnya total? Dua-duanya kena kiri kanan? Iya. Di mana tersumbatnya itu? Di batang pembuluh darah otak. Di belakang ini ya? Batang. Iya, batang di belakang kepala ya kalau nggak salah. Stroke. Kan ada 2 macam. Karena sumbatan. Ya. Karena pecah pembuluh darah otak. Ya. Nah, terjadilah pendarahan di otak. Gara-gara plak kolesterol. Plak kolesterol. Memang si plak kolesterol ini memang luar biasa. Nah, lalu ada nggak dampak negatifnya lagi dari plak kolesterol? Ya ada, masih. Apalagi Pak? Sebutkan semua Pak. Sebutin semua. Ya. Terjadi penurunan memori Pak Luki. Oh, karena masalahnya otak juga nggak dapat asupan oksigen dan nutrisi. Betul. Karena nutrisi dan oksigen ini sekarang minus, maka banyak sel-sel di pembuluh darah. Di otak. Di otak. Terutama sel-sel memori mengalami kerusakan. Gara-gara si plak kolesterol. Itu rentetan dampaknya ya Pak Luki, banyaknya. Nah, masih ada yang lain? Oh iya, otomatis dong yang lain. Oh, apalagi? Keseluruhan organ tubuh kita ini
kan butuh nutrisi yang Ya. cukup. Yang pasti akan tumbuh atau muncul berbagai penyakit degeneratif. Ya. Hati-hati kalau sudah ada plak kolesterol. Jangan sampai terjadi. Sebisanya cegah sebelum terjadi. Justru itu yang saya mau tanya, Pak. Bagaimana kita tahu ada plak kolesterol? Dan bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi plak kolesterol? Iya, dengan pemeriksaan HCA itu akan nampak ada plak kolesterol Ya. dan tingkatannya sudah seberapa. Oh, jadi HCA ini luar biasa ya, alat sekecil itu ya. Iya, Potensi untuk ke penyakit-penyakit Penyakit tertentu yang lain. sudah bisa ketahuan ya. dari analisa ini diketahui potensi penyakit yang Penyakit yang akan akan datang. datang. Jadi kalau sudah ketahuan gitu lebih mudah kita untuk mengantisipasi kan ya. Betul sekali. Ya. Seperti di sini ada yang namanya super green food, Pak ya. Ya. Salah satu manfaatnya ini adalah untuk menormalkan aliran darah. Dengan konsumsi ini ya Pak ya, darah bukan hanya lancar, tetapi muatan nutrisinya lengkap dan seimbang. Ya, itu yang paling Ini. penting ya. Lancar dan lengkap. Kita juga ada produk sebetulnya yang namanya omega 3 atau bekatul ya Pak ya. Oh, Itu sangat bagus. untuk menurunkan kadar kolesterol ya. Benar. Ya. Nah ini apa nih? Niwana SOD. Niwana SOD. Multi antioksidan. Multi. Bukan satu atau dua. Ada 14 jenis, Pak. Jumlahnya lebih banyak, kualitasnya sangat berbeda dengan antioksidan yang pada umumnya. Ya. Nah, apa sih bedanya? Bedanya adalah antioksidan di sini dia langsung bekerja di tingkat sel. Oh, ampuh sekali ya. Jadi dia langsung masuk ke dalam sel ya. Ke dalam sel. Kita mengalami oksidasi tadi. Tubuh kita itu plak karena teroksidasi. Ya. Nah, ini antinya antioksidasi. Antioksidan. Nah, dengan mengkonsumsi ini, bagaimana dengan plak kolesterol itu? Kalau sudah terjadi plak kolesterol? Iya. Ya. Mencegah oke. Mencegah juga bisa kan ya? Iya, memang untuk mencegah banyak ya kan? Anti. Terus kalau sudah terjadi gimana dengan ini? Nah, dia bekerja sebagai antioksidan, maka plak kolesterol itu akan menjadi lumer, bukan pecah. Ini bagaikan thinner. Keunggulannya di mana? Satu, melumerkan ya Pak ya, plak kolesterol. Ya. Kedua, melumerkan butiran plak kolesterol yang nyangkut di klep pembuluh darah. Ini juga melumerkan butiran plak kolesterol yang nyangkut di otak. Oleh karenanya yang mengalami stroke dengan Niwana SOD ini sangat membantu. Berarti Niwana SOD sangat luar biasa untuk bisa membantu masalah yang diakibatkan oleh plak kolesterol ini. Nah, apalagi kalau Niwana SOD ini mengkonsumsinya atau minumnya ini dibarengi dengan SGF, super green food. Ini nutrisinya. Iya. Ini antioksidannya. Udah lengkap deh. Ini makanannya kan begitu. Ini memperlancar peredaran darah dengan makanannya yang lengkap. Ini membuka sumbatannya. Iya. Ini kayak bulldosernya yang membersihkan pembuluh darah. Bagaimana kalau seperti itu? Apakah ini jadi mahal? Sekarang kan tergantung bagaimana pola pikir kita. Iya. Sehat badan, sehat fisik ya, juga bisa bikin sehat ekonomi. Nah, ini kita perlukan ya kan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu bahasa Jawanya mens sana in corpore sano. Iya. Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa, Sunda. Bahasa Latin kan? Juga orang bilang kan, kita ngomong kesehatan, ya, jangan terperdaya. Karena menganggap diri masih muda. Syarat untuk mati bukan harus tua. Ya, betul. Jangan terperdaya. Menganggap dirinya sehat.
Sehat itu nggak bisa diukur dari perasaan, Harus dengan pemeriksaan. harus dengan Ya. pemeriksaan. Karena perasaan itu sangat relatif. Oke Pak Luki, itu yang kita bisa bagikan Ya, ya. hari ini, ya Pak Luki ya. Oke. Semoga apa yang kita bagikan ini bermanfaat Hmm. dan bisa dilakukan Ya. untuk kebaikan kesehatan kita masing-masing. Ya. Itu yang paling penting. Kesehatan kita masing-masing. Baik Pak Oke. Nyoman, terima kasih banyak atas Terima kasih Pak semua Luki. pencerahan Sampai Pak Nyoman hari ini ya. Sampai Sabtu depan. Sabtu depan kita akan Oke. dengan topik yang lain lagi. Oke. Tentu, ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya mau ingatkan saja ya, pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Kalau mau konsultasi lebih lanjut ke Pak Nyoman, silakan. Bersedia Pak Nyoman ya? Pastilah Pak Luki Pasti, ya, ya. pasti. Oke, jadi nanti bisa kontak beliau. Oke, semoga semua yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas semua perhatiannya dan sampai jumpa lagi Sabtu depan. Baik.